Selamat datang di channel My Dream. Di kesempatan kali ini saya akan bahas film Pacific Rim. Film ini bercerita tentang menyelamatkan dunia dari serangan monster yang bernama kaiju. Sebelum lanjut membahas videonya, jangan lupa untuk subscribe supaya channel ini berkembang dan bisa menghibur kalian semua. Terima kasih. Film ini dibuka dengan penjelasan apa yang terjadi pada tahun 2013, di mana ada celah di Samudra Pasifik. Celah ini berukuran sangat besar. Ternyata celah itu adalah gerbang dimensi yang membuat para monster atau yang disebut kaiju keluar dari celah tersebut. Seluruh negara di dunia pun bersatu untuk menangani kasus serangan monster tersebut. Semenjak saat itu, mereka membuat program yang bernama Jaeger. Program ini diciptakan untuk melindungi seluruh dunia dari serangan kaiju. Pada program Jaeger ini harus dioperasikan oleh 2 pilot untuk menjalankan otak kanan dan otak kiri. Program Jaeger ini pun sukses mempertahankan dunia dari serangan kaiju. Kemudian di sini terjadi time jump hingga tahun 2020 di Alaska. Mereka adalah biker bersaudara, yaitu Raleigh dan kakaknya Yanchi. Pada misi kali ini, mereka ditugaskan untuk membunuh kaiju. Dan dia adalah Tendo. Dia bertugas untuk memberikan informasi kepada pilot dan kru Jaeger. Dan satunya lagi, dia adalah Masya, direktur program Jaeger. Lanjut pada biker bersaudara, mereka berusaha melawan kaiju tersebut di kondisi badai. Tetapi di tempat pertempuran itu ada 10 orang nelayan dan mereka harus menyelamatkannya. Singkat cerita, mereka berhasil melumpuhkan kaiju tersebut. Namun saat akan kembali ke pangkalan Jaeger, ternyata kaiju tersebut hanya pura-pura mati agar tidak terdeteksi oleh radar. Kaiju itu pun langsung menyerang robot Jaeger hingga lengan kiri Jaeger harus hilang. Dan yang lebih naasnya lagi, Raleigh harus kehilangan kakaknya. Raleigh pun berhasil membunuh kaiju tersebut solo player dan berhasil mendarat di pesisir Alaska. Kemudian di sini terjadi time jump lagi 5 tahun setelah pertarungan tersebut, di mana program Jaeger mengalami kegagalan dikarenakan para kaiju jauh lebih pintar dengan berevolusi dalam mempelajari cara melawan Jaeger. Para pemerintah dunia kini lebih percaya pada program Wall atau tembok anti kaiju. Berlanjut pada Raleigh Beckett yang kini bekerja sebagai pembangun tembok anti kaiju tersebut. Namun beberapa saat kemudian terdapat berita di mana tembok yang berada di Sydney berhasil dengan mudah dihancurkan oleh kaiju itu. Dan ujung-ujungnya tetap robot Jaeger yang menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian Marshall datang selaku direktur program Jaeger menawarkan Raleigh untuk menjadi pilotnya kembali. Namun karena Raleigh masih sangat paranoid pada insiden kematian kakaknya, maka ia pun menolak. Namun Marshall di sini berhasil membujuknya untuk kembali pada program Jaeger. Kemudian mereka menuju pangkalan Jaeger yang berada di Hong Kong. Di sana Raleigh diperkenalkan pada Mako Mori yang merupakan penanggung jawab program Jaeger Mark III. Ia juga bertemu 2 orang maniak peneliti kaiju yang bernama Dr. Gottlieb dan Dr. Geisler. Di sini Raleigh diperkenalkan pada 4 robot Jaeger, yaitu Crimson Typhoon, dan dia dipiloti oleh kembar 3 bersaudara, dan dia berhasil mempertahankan pelabuhan Hong Kong 7 kali. Kemudian ada Sirno Alpha, dia adalah generasi pertama yang terberat dan tertua yang dipiloti oleh Sasha dan Alexis. Selama menjaga 6 tahun, dia tak tertembus oleh kaiju. Lalu ada Striker Eureka, ini adalah Jaeger tercepat di dunia dan dia adalah generasi terakhir Jaeger yang dipiloti oleh Hercules dan putranya Chuck. Berlanjut pada eksperimen dari peneliti Dr. Gottlieb, dia mempunyai pendapat bahwa titik tembus itu atau celah gerbang antar dimensi kaiju dapat bertahan lebih lama yang memungkinkan mereka punya waktu untuk menghancurkan celah gerbang tersebut dengan bom nuklir. Di sisi lain, Raleigh pun diperlihatkan robot kesayangannya yaitu Gypsy Danger bersama Mako. Sebenarnya Mako lah yang ditugaskan menjadi co-pilot dari Raleigh di robot Gypsy Danger. Namun Marshall tidak mengizinkannya karena ia tidak bisa mengendalikan emosinya untuk melampiaskan dendam keluarganya saat ia melakukan drive antar pikiran. Akhirnya Mako pun
diizinkan oleh Marshall untuk menjadi kopilot Relic di Gypsy Danger karena Marshall dulu pernah berjanji kepada Mako untuk mengizinkannya menggunakan robot Jaeger. Namun saat uji coba robot Gypsy Danger yang dipiloti oleh Relic dan Mako tidak berjalan lancar. Tidak berjalan lancar karena Mako memiliki kenangan pahit pada masa lalunya, yaitu dulu Mako saat kecil hampir mati oleh kaiju. Di sini Mako bahkan hampir membunuh orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut. Namun berhasil digagalkan oleh Tendo dengan cara mencabut sumber daya utama Gypsy Danger. Singkat cerita, Mako dan Relic dipanggil oleh Marshall untuk menghadapnya. Mako pun ditetapkan hukuman untuknya. Di sini, chemistry antara Mako dan Relic akhirnya terbangun karena mereka saling merasakan kepedihan kenangan mereka. Beberapa saat kemudian, dua kaiju muncul dengan kategori 4 yang akan menuju ke kota Hong Kong. Kemudian Crimson Typhoon dan Sirno Alpha ditugaskan untuk menjaga garis depan, sedangkan Striker menjaga garis pantai. Namun Gypsy tidak diizinkan bertarung karena masih berada dalam hukuman. Singkat cerita, pada pertempuran kali ini, para Jaeger terdesak dan Crimson Typhoon dinyatakan gugur karena mereka terbunuh. Kini tersisa Sirno Alpha dan Striker. Sirno Alpha kemudian maju melawan kaiju. Namun Sirno Alpha juga terdesak karena muncul kaiju berikutnya. Striker nekat maju bertarung untuk menyelamatkan Sirno Alpha, namun terlambat. Sirno Alpha pun telah gugur. Satu kaiju melumpuhkan listrik seluruh kota termasuk pangkalan Jaeger. Seluruh robot Jaeger pun tidak dapat digunakan kecuali robot Gypsy Danger, dikarenakan robot Gypsy Danger menggunakan tenaga nuklir. Singkat cerita, Relic dan Mako kembali melakukan drive untuk menolong Striker. Pertempuran pun sangat sengit dan akhirnya dimenangkan oleh Gypsy Danger. Tunggu dulu. Relic memastikan kaiju itu benar-benar mati agar kejadian masa lalu tidak terulang kembali. Dia pun mencari satu kaiju yang berada di kota. Dateng-dateng udah kayak anak STM aja nih robot. Hehe. Ia pun bertarung melawan kaiju tersebut. Akhirnya Gypsy Danger berhasil mengalahkan kaiju itu menggunakan pedang. Gypsy pun kembali dihormati seluruh kru Jaeger. Lalu Dr. Geisler yang ingin mengambil otak kaiju itu baru menyadari bahwa kaiju tersebut sedang hamil dan anak tersebut masih hidup. Dan anak kaiju itu pun mati karena paru-paru belum terbentuk sempurna dan ari-ari melilit lehernya. Di sisi lain, Marshall yang penyakitnya kambuh akhirnya menjelaskan hal itu kepada Relic. Ia kelebihan beban syaraf akibat ia dulu nekat bertarung solo player selama 3 jam di dalam Jaeger. Berlanjut pada dua maniak peneliti kaiju yang sedang berusaha melakukan drive kepada janin kaiju yang mati tadi. Di sisi lain, Marshall nekat menggantikan Hercules untuk menggunakan Striker, walaupun dengan risiko kematian. Dan mereka berempat pun langsung menuju ke celah untuk menyelesaikan misi. Di sana sudah terdeteksi ada dua kaiju kategori 4 yang siap melawan mereka. Di sisi lain, dua dokter mania kaiju melakukan drive bersama dengan otak janin kaiju tersebut. Dan mereka akhirnya mengetahui seluruh informasi tentang apa di balik celah tersebut. Dan mereka berusaha untuk memberitahu untuk membatalkan penyerangan karena itu sama saja misi bunuh diri. Dua dokter maniak itu pun datang memberitahu bahwa portal celah tersebut bisa mendeteksi mana kaiju dan bukan kaiju. Jadi, percuma jika melempar bom itu karena akan dipantulkan kembali. Cara satu-satunya ialah membawa bom itu bersama dengan kaiju. Dan itu akan mengecoh celah tersebut mengenali mana kaiju atau bukan. Namun beberapa saat kemudian muncul kaiju terbesar yang pernah ada dengan kategori 5. Untungnya satu kaiju berhasil dibunuh oleh Gypsy. Namun Striker kewalahan melawan kaiju kategori 5 dan tidak mampu bergerak lagi. Padahal bom nuklirnya ada pada Striker. Marshall pun memberi perintah kepada Gypsy Danger untuk masuk ke dalam celah. Kemudian Marshall dan Chuck pun meledakkan Striker bersama dengan kaiju kategori 4 dan 5 yang mendekatinya. Dan mereka pun dinyatakan gugur dalam misi ini
dan Gipsy akan menyelesaikan misi ini dengan meledakkan celah tersebut dengan membawa jasad kaiju yang tersisa. Namun, ternyata kaiju kategori 5 belum tewas dan menghadang mereka. Mereka pun nekat mendorong masuk ke celah agar tidak terdeteksi. Gipsy pun berhasil masuk ke celah bersama kaiju kategori 5 tadi. Namun Mako di sini kehilangan banyak oksigen. Raleigh pun terpaksa melepaskannya keluar dari Gipsy untuk ke permukaan. Dan Raleigh pun memutuskan untuk mengakhirinya sendiri. Gipsy pun memasuki dimensi para alien, pencipta para kaiju. Dan di sini kita akhirnya diperlihatkan makhluk pencipta kaiju tersebut. Raleigh pun nekat melakukan peledakan terhadap Gipsy karena Gipsy adalah robot bertenaga nuklir. Akhirnya Gipsy pun meledak dan menghancurkan dimensi alien tersebut. Untungnya Raleigh berhasil keluar dari Gipsy sebelum ledakan terjadi dan menuju ke permukaan. Misi pun selesai, celah portal pun berhasil dihancurkan dan mereka berdua pun selamat dan bumi dinyatakan selamat dari serangan kaiju. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Bila ada saran atau request film, tulis aja di kolom komentar.